Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali ingin berbincang dengan Pak Suhadi. Pak, selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Ini penting untuk kita membahas, Pak, tentang seperti kita tahu, Roy Suryo dan Tiva dilepaskan oleh Kejari, ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya kan? Dan Pak Marcelo Bellah dari perwakilan Kejari menyatakan ada 2 alasan, Pak, katanya. Karena ada penjamin keluarga tersangka yang akan menjamin bahwa keduanya akan kooperatif nanti di persidangan apa. Nah, ini perlu kita bahas, kooperatif itu maksudnya apa. Ya, okay. Yang kedua, nah ini yang juga tidak kalah penting, Pak, bahwa kedua tersangka itu menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan saya nggak tahu, baru hari ini ya, Roy Suryo sudah muncul di podcast, ya kan, bicarakan tentang kasusnya gitu. Jadi apakah itu tidak termasuk kategori mengulangi perbuatan? Narasinya juga kan sama gitu ya, meskipun itu isinya tentang kronologi macam-macam, tapi kan narasinya tetap tuduhan, dia tetap kekeh dengan tuduhannya gitu. Jadi ini tidak mengulangi perbuatannya ini seperti apa? Kalau terjadi dia mengulangi, terus Kejari bagaimana gitu? Ya. Sikapnya itu yang perlu kita perjelas nih, Pak. Jadi soal itu, kemudian soal ada berita bahwa katanya Kejari menawarkan restoratif justice. Terus Pak Suhadi melakukan bantahan bahwa RJ itu nggak bisa sepihak, harus ada dari Pak Jokowi juga, gitu kan? Dan Pak Jokowi sudah jelas tidak mau RJ terhadap 2 orang ini, gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, terus juga Roy Suryo dan Tiva bawa nama Prabowo. Jadi terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo gitu, yang sudah membuat mereka itu kemudian lepas gitu ya. Jadi seakan-akan ini adalah berkat cawe-cawenya Pak Prabowo gitu. Itu narasinya Tiva dan Roy Suryo. Ada beberapa hal itu, Pak. Kita mulai dari 2 alasan tadi, Pak. Kooperatif dan tidak mengulangi perbuatan. Ya. Barangkali yang saya mau sedikit garis bawahi di dalam persoalan ini, dan sampai sekarang pun saya nggak tahu nih statusnya Roy Suryo itu tahanan apa. Statusnya dalam konteks ditahan kan gini, penahanan itu ada 3 kriteria. Ya. Tahanan yang ada di rumah tahanan, ya, itu artinya di penjara dia, dihukum. Ya, terus kemudian ada yang namanya tahanan rumah. Tahanan rumah. Berarti dia tinggalnya di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Dan tahanan kota. Nah, tempo hari kita jelasin nih, ya. Tahanan kota itu ya kalau di Jakarta dia nggak boleh keluar dari Jakarta. Gitu. Nah, ini nggak jelas nih. Ini tahanannya apa gitu kan? Ya nggak ditahan atau memang seperti apa gitu kan? Karena ini membawa dimensi hukum berkaitan dengan masalah kriteria tadi. Karena kriteria ini itu diatur dalam hukum. Kalau tahanan kota itu nanti dipotong sekian, tahanan rumah dipotong sekian masa hukumannya. Kalau di rumah tahanan ya berarti dihitung full 1 hari gitu. Nah, ini tahanannya tahanan apa? Nah, kita juga harusnya meminta kepada pihak kejaksaan ini harus jelas. Kita nih publik, saya aja sebagai orang yang mengikuti persoalan ini, sampai sekarang ini nggak jelas nih tahanan Roy Suryo ini apa sama Tiva. Terus yang berkaitan dengan masalah tidak ditahan. Kita katakanlah dia tidak ditahan. Baik itu tahanan kota maupun tahanan rumah, dia nggak ditahan. Artinya dia jadi orang yang memang tidak mempunyai status hukum berkaitan dengan proses penahanan. Meskipun tetap tersangka. Walaupun tersangka, ya kan? Karena tersangkanya tetap, perkara berjalan tetap, gitu kan? Nggak mempengaruhi. Ini kan cuma adanya seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau dia ditahan kota, dia nggak boleh keluar kota. Ditahan rumah, dia nggak boleh keluar rumah. Kalau dia ditahan memang ada di rumah tahanan, berarti dia dimasukin ke sel. Itu aja yang membedakan. Tapi proses hukum tetap akan menjadi parameter yang sama. Perkara tetap berjalan dan lain sebagainya. Nah, tempo hari kita pernah bicarakan juga menyangkut masalah ini.
sebetulnya setiap tahapan-tahapan itu ya pada saat perkara yang bersangkutan itu tidak ditahan, itu pasti mempunyai tahapan ya. Tahapan penyelesaian berkaitan kalau dia nggak ditahan apa penyelesaiannya. Ya, satu ya tentunya kan harus ada orang yang menjamin, dalam hal ini keluarga. Istri dalam hal ini ya. Kalau istri nggak ada, anak dalam persoalan ini kan gitu ya. Terus kemudian kalau dia juga memang kemudian ada penjamin tentang masalah itu, dia bikin kesepakatan. Karena kan di dalam penangguhan penahanan, permohonan penangguhan penahanan itu kan ada apa yang diperjanjikan, apa yang disepakati gitu kan. Ya dia tentunya harus kooperatif, yang satu. Yang kedua, dia tidak boleh mengulangi perbuatannya. Ya. Apa yang disebut dengan kooperatif? Kooperatif itu sebetulnya membawa dua unsur atau elemen penting berkaitan dengan masalah ini. Kooperatif dalam artian misalnya setiap kali dipanggil oleh pihak, sekarang kan udah bukan lagi penyidik ini ya, tapi di kejaksaan. Tiap kali dipanggil oleh kejaksaan dalam kaitan rentetan kasus ini, dia harus datang, ya kan? Di sidang juga nanti pada saat persidangan, dia harus hadir dalam persidangan. Itu yang disebut dengan kooperatif. Terus juga kooperatif berkaitan dengan surat tadi, yang tadi tuh pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan. Apa sih yang disebut dengan tidak mengulangi perbuatan? Ya perbuatan dia apa berkaitan dengan masalah ini? Ya kan? Kan menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kan itu kan? Dan 99,9% palsu ya. Nah ini kata-kata ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi 99,99% itu adalah palsu, itu nggak boleh lagi. Ya nggak boleh lagi, itu ada di media-media, dia membawa media untuk membicarakan masalah itu. Itulah yang disebut dengan mengulangi perbuatan, mengulangi perbuatan yang sama. Nah kalau itu dilanggar, bagaimana konsekuensinya? Misal dipanggil sidang nggak datang, misal ya kan ada permintaan dari kejaksaan karena ada kepentingan mungkin pemeriksaan alat bukti dan sebagainya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya yang penting dipanggil oleh pihak kejaksaan. Dia tidak memenuhi, berarti dia melanggar apa yang sudah disepakati tadi. Termasuk juga kalau dia mengulangi perbuatan tadi, berarti dia melanggar ya hukum acara yang berlaku ya, tidak boleh mengulangi perbuatan. Apa konsekuensinya? Ya jaksa harus menangkap dia gitu lagi. Iya dong, harus menangkap lagi. Dan itu tidak ada maaf lagi. Nggak ada istilahnya, oh saya bikin pernyataan lagi, saya nanti nggak akan melakukan. Nggak bisa. Ya, jaksa mempunyai kewajiban untuk penahan Roy Suryo dan Tipah itu. Makanya dengan keadaan yang seperti ini, kita juga menghormati apa yang sudah diputuskan, sudah menjadi kesepakatan dari pihak kejaksaan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Tipah, ya. Tentunya juga segala konsekuensi dari persoalan itu pihak kejaksaan harus betul-betul mengawasi. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan apa yang menjadi komitmen tidak ditahannya dia, ya kalau dia melanggar harus ditahan. Kalau itu tidak dilakukan, berarti ya menurut saya penegakan hukum dimain-mainkan gitu kan. Ya. Nah ini ruangnya ada di mana? Ada di kejaksaan. Tidak lagi ada di tangan penyidik. Karena pekerjaan penyidik itu sudah selesai. Sudah tidak berkaitan lagi dengan kasus ini. Itu. Nah itu kan Pak Jokowi sendiri kan menanggapi penangguhan penahanan terhadap Roy dan Tipah kan dengan sangat legowo ya. Itu memang kewenangan kejaksaan gitu. Betul. Ya. Dan artinya kan yang penting kan poinnya kan bahwa dua orang ini masih tersangka. Betul. Dan proses masih berjalan, artinya keduanya pasti akan menghadapi persidangan gitu kan. Nah tapi dengan tadi itu yang diuraikan Pak Suhadi misalnya soal klausul tidak mengulangi perbuatan. Nah sekarang Roy Suryo tampil di podcast misalnya di forum keadilan itu, di Madilog itu kan dia cerita itu termasuk itu kan potensi untuk mengulangi perbuatan kan kejadian itu Pak. Gimana itu Pak? Gini. Maksudnya narasinya kan sama dengan yang dia lakukan selama ini gitu loh. Tampil di podcast, tampil di TV, di talk show segala kan tuduhannya itu selalu
tuduhan serangan ke Pak Jokowi kan di forum-forum seperti itu, Pak. Gini, kalau yang saya lihat kemarin tadi ya saya lihat ya kalau nggak salah di Mandilog itu kayaknya nggak secara pure itu berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi saya udah temukan lagi nih, ini nggak benar ijazahmu. Kayaknya nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi masih batas toleransinya ada, masih ada, masih dibenarkan. Tapi kalau dia mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, terus kemudian saya udah punya bukti lagi dan lain sebagainya, itulah yang disebut mengulangi perbuatan yang sama. Itu yang harus mendapat konsekuensi hukum ya berupa tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pihak kejaksaan. Kalau itu tidak diambil, berarti ya memang omon-omon semuanya gitu kan. Artinya penegakan hukum ini udah berat sebelah gitu kan. Karena kenapa? Kan itu bentuk-bentuk atau narasi-narasi yang dibangun selama ini setelah ditetapkannya pasca sebagai tersangka, ya itu kan harusnya udah nggak boleh gitu kan. Betul. Karena kenapa? Ya udah ditetapkan kok. Kamu udah dinyatakan bersalah sementara waktu ini ya harus hormati dulu dong. Ini kan ada kerja penyidik dan kejaksaan berkaitan dengan masalah ini. Kalau tidak menghormati artinya nggak kooperatif dong. Itu. Ya, nah ini Pak dengan kan sekarang udah ditangguhkan pemenahanannya nih. Tapi kan belum ada kepastian ditentukan tanggal persidangan. Ini akan segera ditentukan, Pak ya? Akan segera ditentukan. Jadi meskipun sudah dilepas, tapi nanti sebentar lagi pasti akan ada pengumuman persidangannya mulai kapan, gitu Pak ya? Saya jelaskan sekali lagi, perkembangan per hari ini, itu ternyata ada pra-peradilan. Yang diajukan terhadap Polda dan 3 orang pelapor selain Pak Jokowi. Ya. Itu kalau nggak salah 3 pelapor itu ada Lecumanan ya yang masuk juga sebagai turut termohon dalam pra-peradilan itu, ada Marit Weekend, terus juga ada satu teman kita yang ikut juga lapor, kan semuanya ada 3 nih dari unsur selain Pak Jokowi. Ya. Nah, ini nanti akan ada pra-peradilan. Sudah atau akan ada? Sudah didaftarkan. Kalau nggak salah minggu depan kalau nggak salah persidangan itu, dan kita juga ada siap untuk menghadapi pra-peradilan. Karena kenapa? Kita juga bagian daripada yang ikut ditarik-tarik dalam persoalan itu gitu. Ya kita hormati semua apapun proses hukum ini gitu kan. Nah tentunya kalau ini memang nanti pra-peradilan ini memang terus bisa bergulir dan bisa berjalan, maka persidangan itu tidak bisa berlanjut sebagaimana yang diharapkan untuk sementara waktu sambil menunggu putusan pra-peradilan, putusan prapit, apa hasilnya? Ya, kalau ditolak berarti sidang lanjut gitu. Ya, jadi prapit dulu nih yang kita ini. Nah, terus hal lain Pak tentang RJ. Ya. Kemarin kan saya baca berita bahwa kejaksaan selain soal menangguhkan penahanan terhadap Roy dan Tifa juga menawarkan atau mengajukan restoratif justice. Terus Pak Soehadi bilang bahwa itu nggak bisa hanya dari pihak kejaksaan atau dari pihak Roy dan Tifa, harus kedua belah pihak dari Pak Jokowinya juga gitu. Bisa diuraikan lagi nggak itu Pak? Jadi begini, ini kan pertama waktu itu ada konferensi pers ya berkaitan dengan masalah dugaan akan tidak ditahannya Roy dan Tifa di kejaksaan. Oh, ini sebelum kejadian ditangguhkan ya? Ya, sebelum ditangguhkan nih. Ya, tapi kan di sela-sela itu juga nggak lama kita dapat info ada penangguhan. Nah, kalau nggak salah pengacara Pak Roy dan Tifa itu mengatakan begini, kata-katanya seperti ini. Tadi juga kita ditawarkan untuk damai sama Pak Jokowi. Terus kita juga suruh minta maaf dan lain sebagainya. Ya kita tolak, kita nggak mau. Nah saya jelasin ya di konferensi pers itu. Kalau nggak salah juga pernyataan saya diliput oleh iNews ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian saya jelasinnya begini. Apa yang dikatakan oleh jaksa itu benar. Karena KUHP yang baru sebelum perkara diajukan ke persidangan ya itu harus punya kewajiban jaksa penuntut umum dalam persoalan ini menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada para tersangka nih, ya, gimana RJ bersedia apa tidak?
bagaimana permintaan maaf, bersedia atau tidak gitu kan. Lah itu memang kesepakatan dan perintah daripada undang-undang atau dari hukum acara yang ada. Jadi itu nggak salah gitu kan. Jangan seolah-olah Pak Jokowi telepon jaksa ngajak damai, itu salah itu penafsiran seperti itu gitu kan. Karena saya dibilang tadi ya RJ di kejaksaan, nanti juga RJ di pengadilan itu adalah perintah undang-undang yang harus dilaksanakan. Nah dalam kasus perdata begini, sama nih ya temuannya sama. Kalau di dalam kasus perdata itu biasanya kita disebut mediasi. Dimediasi dulu nih sebelum berperkara ke pengadilan gitu kan. Kalau nanti mediasi itu tidak bisa ditempuh, tidak bisa dicapai kesepakatan, berarti perkara berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi sama antara RJ yang ditawarkan dengan yang disebut tadi mediasi yang ada di pengadilan perdata, gitu kan? Nah, kalau itu tidak diikuti, ya ini nanti bisa bersalahan karena itu perintah undang-undang, gitu kan? Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi bukannya jaksa nelpon Pak Jokowi nelpon jaksa, bukan dalam kaitan ini gitu kan. Ajak damai dong, saya mau damai dan sebagainya. Itu salah gitu kan. Ya. Jadi itu adalah memang kehendak pada kejaksaan sebagai urutannya memang begitu gitu Pak ya. Urutannya memang gitu harus ditawarkan mau RJ atau enggak gitu ya. Betul. Bukan berarti Pak Jokowi yang minta supaya ada RJ atau apa gitu kan. Nah ini saya jelasin juga. Dan kalau memang nanti misalnya Roy dan Tipa meminta RJ atau katakanlah disetujui RJ itu, ya kan Pak Jokowi belum tentu mau. Karena kan Pak Jokowi bilang saya untuk 2 orang ini tidak akan RJ. Ya karena saya berharap ini sampai ke persidangan di mana nanti itu kesempatan saya, media saya untuk menjelaskan tentang status daripada ijazah yang saya punya. Karena saya akan tunjukkan nanti di sana. Dan saya akan datang gitu ya. Jadi clear ya. Jadi bukan permintaan dari Pak Jokowi. Ini adalah perintah undang-undang. Gitu. Nah, terus ini lagi Pak. Ini ada juga hal menarik yang perlu kita bahas Pak. Pernyataannya Tifa dan Roy Suryo ketika sudah dinyatakan dilepas itu kan di depan wartawan bilang, terima kasih kepada Pak Prabowo gitu kan. Jadi bawa nama presiden lah. Padahal kan sebelumnya Pak Imanuddin bilang bahwa memang sih ada mantan pejabat yang cawe-cawe yang merasa masih menjabat. Jadi kan mantan pejabat dan tidak menyebut nama kan. Pokoknya itu yang disebut sebagai orang kuat atau orang yang ikut ngangkangi itu adalah sosoknya dia mantan tapi masih merasa berkuasa gitu kan. Tifa dan Roy Suryo nyebut-nyebut Pak Prabowo sebagai seakan-akan yang berjasa gitu ya. Seakan-akan yang beri instruksi kepada kejaksaan untuk melepas. Untuk tidak ditahan itu. Iya gitu. Itu kan gimana Pak Suyadi ngelihatnya ini? Ini framing 2 orang ini gimana menurut Pak Suyadi? Nah, tadi kan saya berapa kali dengar nih, lepas ya kan. Dengan tidak ditahan, itu hal yang berbeda. Oke. Karena kalau lepas itu kan berarti dia bebas dalam persoalan ini, bebas dari istilahnya bukan lepas hukumnya. berarti bukan Pak, lepas. Artinya dia tidak ditahan, ya. Dia tidak dilakukan penahanan, tapi ditangguhkan penahanannya itu. Nah, terkait menyangkut masalah bahwa terima kasih Pak Prabowo yang sudah ikut andil dalam berkaitan dengan penangguhan ini dan lain sebagainya. Itu kan kelihatannya framing yang dibuat. Karena saya yakin presiden nggak mungkin lah cawe-cawe urusan remeh-temeh seperti ini gitu kan. Ya saya juga sangat menyesalkan kata-kata seperti itu. Cuma kita maknainya begini. Barangkali kalimat itu memang sengaja untuk memberikan wacana kepada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang berkaitan dengan masalah ini, ya, itu supaya marah kepada presiden, supaya emosi dan lain sebagainya. Ya sempat juga ada teman-teman yang terpancing juga dengan keadaan seperti itu, gitu kan. Tapi sekali lagi, itu udah clear, presiden tidak terlibat berkaitan dengan masalah penangguhan ini. Gitu. Ya kalau memang ada di
link-link beliau yang ikut-ikut cawe-cawe, ya saya nggak tahu lah kalau menyangkut masalah itu. Tapi kalau presiden, saya pastikan 100% tidak terlibat dalam kaitan ini. Gitu. Ini kalau pakai patokan pernyataannya Pak Dir kan malah beliau nyebutnya mantan yang masih merasa berkuasa itu berarti kan bukan presiden. Betul, gitu kan. Ya. Jadi itu udah jelas gitu. Nah, terus ini juga Pak yang menarik ini soal ini menurut saya sesuatu yang harusnya nggak perlu terjadi ya. Pakai Allahu Akbar itu loh Pak. Kan Roy Suryo dengan Tifa ketika pas ditangkap itu kan kesannya sakit, GERD-nya kumat, terus sampai inilah drama lah gitu. Ya. Begitu lepas kan, pas kejadian itu Khozinuddin, mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang tiba-tiba muncul itu kan, wah ini adalah perjuangan perang secara legal, perang terbuka secara legal terhadap Joko Widodo gitu kan, Allahu Akbar gitu. Jadi bawa-bawa Allahu Akbar. Roy Suryo dan Tifa juga begitu gitu. Nah ini gimana Pak Suhadi ngelihat fenomena seperti ini nih, bawa-bawa agama untuk hal yang semacam ini itu kan ya harusnya kan gini ya. Kalau berkaitan menyangkut masalah dia mengatakan seperti itu kan sebetulnya sih kebebasan dalam konteks kepentingannya. Ya. Tapi kan nggak harus seperti itu juga gitu maksud saya kan. Karena kenapa? Ini bukan segala-galanya loh. Ini masih ada persidangan, masih nanti akan menjalani proses-proses berikutnya. Dan juga tentunya seperti yang tadi udah kita bahas, ya, dia bisa nggak tuh nahan emosinya untuk tidak lagi cawe-cawe berkaitan masalah tindak pidana pengulangannya itu. Mampu nggak dia? Itu aja belum terjawab kan untuk dalam jangka waktu panjang ini. Terus yang kedua ya, dia harus menghadapi persidangan. Dia juga harus menghadapi fakta-fakta nanti yang akan terjadi di ruang-ruang persidangan. Ingat loh, kalau kita lihat dengan KUHP yang baru, selain daripada RJ, apa yang ditanyakan pertama kali? Ya kan? Pak Roy, Tifa, kamu ngaku bersalah tidak? Itu kata kunci loh di dalam KUHP yang baru. Kalau dia bilang tidak, berarti nanti kalau dia terbukti, ancaman hukumannya berat. Tapi kalau dia mengakui, dia menerima permintaan mengakui dan meminta maaf di dalam persidangan itu, dia udah dapat nilai itu sekian tuh hukumannya. Lumayan itu kan? Ya, 1/3 kalau nggak salah. Ya, dia dapat korting udah tuh. Ya. Nah ini harus hati-hati juga. Dia bisa nggak menghadapi persoalan itu. Nah terus juga saya juga mau ingatkan. Kemarin ada orang mengatakan dari kelompok pengacaranya ngomong. Bukti 700 nanti saya akan bedah di pengadilan dan sebagainya. Dan kalau dihitung-hitung berarti itu nanti 2 tahun persidangan katanya. Bahkan lebih. Ya nggak begitu juga gitu kan. Jadi saya kasih sedikit pencerahan di dalam persoalan ini. Kenapa? Ya, karena yang namanya persidangan, hakim itu mempunyai ruang-ruang ya untuk bagaimana nanti orang bisa mengekspresikan kepentingannya gitu ya. Karena hukum yang ada nanti di pengadilan itu bukan dengan 700 alat bukti, bukan, ya kan? Kalau dulu kan kita mengenal seperti yang juga tempo hari saya udah jelasin ya, ada namanya keyakinan hakim. Kalau sekarang namanya pengamatan hakim, ya, pengamatan hakim. Jadi barang bukti itu menjadi sekarang alat bukti itu pengamatan hakim. Sama dengan keyakinan tadi, gitu kan? Karena kalau yang disebut dengan pengamatan hakim, jadi hakim itu setelah dia melihat alat bukti, setelah dia mempertimbangkan saksi, setelah dia melihat alat bukti yang satu kepada alat bukti yang lain, dia bisa menyimpulkan berdasarkan keyakinannya tadi tuh, ya. Dia yakin nggak? Karena di dalam hukum pidana itu sederhana kok, ya. Itu menganut ajas Stelson negatif. Artinya 2 alat bukti, ya, bukan 2 alat bukti. Oh ini satu, bukan. Artinya kalau terpenuhinya 2 alat bukti itu sudah cukup buat hakim kok. Dia sudah cukup. Ini bener nggak buktinya?
menurut pengamatannya data yang ada ini benar enggak, ya. Terus orang-orang yang memberikan keterangan menurut insting, menurut keyakinannya dia, ini benar nggak? Orang ini jujur nggak ngomongnya, ya kan? Terus kemudian dokumen-dokumen yang ada setelah dilihat oleh yang bersangkut oleh majelis hakim, ya itu diyakini bahwa itu benar, sudah nggak perlu banyak-banyak gitu kan? Ya. Nggak terus lantas 700 700 dibuka semua, waduh, dibahas semua. itu kan nggak bener dong, gitu kan? Ini kan seperti menakut-nakuti. Saya juga terkejut tadi. Wah, nanti kan ada pengacara terkenal tuh yang kondang, katanya kondang lah, dia bilang gitu kan. Dia bilang katanya nanti kan kalau maju ke persidangan Pak Jokowi akan dicecar oleh pengacara-pengacara yang hebat-hebat itu dan lain sebagainya. Loh, yang dicecar tuh apa? Kan batasannya jelas. Yang dilaporin oleh Pak Jokowi itu apa? Kan konteksnya itu aja nanti yang diceritakan. Kan gitu. Terus untuk mengkonternya apa? Ya dia bilang, saya punya ijazah. Saya punya teman kuliah. Saya punya transkrip nilai. Kan itu dong. Kalau itu sudah ada, terus kemudian dibandingkan dengan masalah memang udah tercukupinya keterangan Pak Jokowi, ya selesai. Jadi seolah-olah nanti Pak Jokowi setiap hari datang ke persidangan gitu kan. Aduh, kadang-kadang kita kasihan liatin orang-orang seperti itu gitu kan. Membodohi masyarakat dalam bentuk-bentuk yang tidak mendidik. Ini loh yang kita sesalin. Pengacara hebat loh itu. Seolah-olah nanti 360 hari atau 600 hari Pak Jokowi ada di persidangan. Ini kan kacau begini caranya gitu kan. Ya Pak Jokowi begitu keterangannya sudah tercukupi apa yang dimaui dalam laporan itu dan sudah bisa diukur oleh pengadilan, ya selesai, Pak Jokowi pulang. Setelah itu nggak ada kewajiban Pak Jokowi datang lagi. Karena nanti yang datang siapa? Ya saksinya, ahlinya, kan itu dong. Itu. Nah itu Pak, ini menarik nih. Berarti kita memang ketimbang kita terlalu fokus kepada soal penangguhan penahanan, yang kita lebih kan fokus ini fokus aja, di persidangan aja Pak. Betul. Nah ini yang menarik nih Pak. Kan Pak Jokowi sudah berkali-kali menyatakan justru Pak Jokowi itu sangat mengharapkan dan antusias untuk persidangan itu terselenggara. Betul. Pak Jokowi bilang saya akan hadir dan saya akan tunjukkan ijazah saya dari SD sampai S1 asli gitu kan. Tapi selalu narasinya yang muncul itu Pak, itu Jokowi pasti nanti akan ketakutan, tidak hadir. Jokowi nanti akan sendirian, dia tidak didampingi kuasa hukum. Jadi akan ditanya macam-macam, dia gelagapan dan seterusnya. Sementara di sisi lain kan ada gium yang Pak Suhadi juga sering menyebutkan, penuduh itu yang harus membuktikan. Betul. Ya kan? Roy dan Tifa yang harus membuktikan bahwa itu palsu. Gitu kan? Tapi yang selalu di framing bahwa ada yang bahwa yang nanti kalau persidangan itu yang ketakutan justru Pak Jokowi gitu. Gimana menurut Pak Suhadi ini soal persidangan ini? Di satu sisi Pak Jokowi antusias ya hadir dan itu dinyatakan berkali-kali tapi masih di framing ketakutan. Sementara Roy Suryo yang mengaku 99,9% punya bukti bahwa ijazah Jokowi palsu, justru malah takut dengan persidangan ini gitu kan, pengen ditangguhkan macam-macam, tapi tidak dicecar gitu loh si Roy Suryo itu dan Tifa. Gimana menurut Pak Suhadi? Jadi tadi kan saya udah jelasin ya, Pak Jokowi nanti kalau datang ke persidangan ya itu ditanya ya apa yang menjadi persoalan saudara dalam persoalan ini, ya kan? Itu yang akan ditanyakan pertama. Yang menanyakan juga kan hakim yang pertamanya kan, ya. Terus juga kemudian dasarnya apa dan lain sebagainya. Ya Pak Jokowi nanti akan ngomong dong, ya. Yang saya lihat di media sosial, ya saya dihujat-hujat, dihina-hinakan dan lain sebagainya. Katanya ijazah saya palsu dan lain sebagainya. Tapi saya punya ijazah saya tidak palsu, ya kan? Nanti kan ditanyakan dong ijazahnya mana, ya. Ini juga jangan salah. Nanti ijazah itu nggak boleh dari tangannya Pak Jokowi. Ijazah itu ada di tangan kejaksaan, karena kan statusnya disita, ya kan? Jadi bukannya Pak Jokowi membawa, ya kan? Nanti adalah tugas daripada jaksa menghadirkan alat bukti tersebut. Misalnya ijazah apa? Ijazah S1 dalam konteks ini, ya kan?
Ya itu, nanti ditunjukin ijazah itu. Siapa yang menunjukkan? Jaksa. Atas permintaan hakim dan juga permintaan dari Pak Jokowi. Makanya di situ kita minta juga nanti kalau bisa sidang ini dilakukan secara live. Secara live, artinya terbuka. Bisa benar-benar nanti orang melihat. Benar nggak Pak Jokowi punya ijazah? Karena per hari ini isunya ijazahnya Pak Jokowi itu nggak ada, itu terus berkembang gitu kan. Padahal itu udah digelar dalam perkara khusus, gelar perkara khusus, dan udah ditunjukkan ijazahnya oleh pihak Polda. Ya tetap aja orang-orang itu tetap bilang ijazahnya nggak ada. Tapi ya sudah lah, namanya juga orang nuduh, ya kan orang pada nggak punya kerjaan kali gitu kan. Ya itu kita nanti lihatkan seperti itu. Nah, cuma berkaitan dengan masalah yang lain-lain, ini juga memang harus perlu kita waspadai persidangan seperti ini, ya kan, juga jangan konyol karena tadi juga saya bicara ya, yang namanya persidangan itu harus mempunyai frame atau katakanlah ruang-ruang yang mana yang wajib dibicarakan, mana yang wajib yang tidak bisa dibicarakan, gitu kan, karena tadi ya sekarang kan tujuannya orang mau menyerang Pak Jokowi. Jadi kesalahan Pak Jokowi itu sekarang lagi dicari sama mereka gitu kan. Gitu ya, kita berharap Pak Jokowi jangan sampai salah ngomong nanti dalam persidangan itu. Ya kan, karena tugas daripada seorang saksi kan ditanya apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat kan gitu kan. Ya nggak boleh melebar atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Nanti kita juga akan coba memberikan masukan-masukan. Ya. Gitu. Nah kalau Roy Suryo dan Tifa nanti di pengadilan bayangan Pak Soehadi gimana? Kan nanti kan dia harus membuktikan tuh tuduhannya. Jadi nanti kira-kira yang akan terjadi seperti apa Pak? Ya itu yang saya juga sebetulnya ini kan menjadi kilas balik ya dari orang-orang yang apalagi katanya ada pengacara top tuh yang mengatakan nanti Pak Jokowi akan diserang. Saya lihat kayak nggak ngerti hukum acara gitu loh orang gitu kan. Yang diserang siapa ya Pak Roy dong. Karena kan kita tadi ada suatu prinsip hukum, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Barangkali nanti di situ dia harus membuktikan gitu kan. Apalagi ya, saya jujur, saya walaupun kemarin Roy dan Tifa ini tidak ditahan, saya lega. Karena kenapa? Dari dokumen yang ada, yang saya sudah lihat, pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE juga, itu tidak dihapuskan. Artinya sampai di tangan kejaksaan, ini masih ada sekarang. Ini yang saya kawal terus gitu kan. Kalau ini hilang, kita ributin. Gitu loh. Ya kan? Karena kenapa? Kan barangkali, ya ini kan dari situ persoalan dimulai. Ya kita nggak boleh berandai lah sekarang. Tapi kan ini ada suatu persoalan yang menurut saya sulit untuk istilahnya Roy Suryo itu mengelak. Saya nggak tahu Tifa ini terlibat nggak di dalam pasal 32, tapi kan 35 ini. Itu, Pak. Itu ya walaupun satu klaster. Cuma kan mungkin ada kelompoknya aja gitu kan. Ya apakah dia terlibat di dalam pasal itu gitu kan. Ya ini yang menarik kok. Nah itu kalau makanya itulah nanti yang akan diserang oleh orang-orang ini. Bagaimana kamu menafsirkan ini, dari mana ini, terus juga yang paling sederhana, ya. Pak Roy, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Mana yang palsu Pak Roy? Dia punya dokumen nggak ijazah Pak Jokowi palsu? Kalau tidak, dia menggunakan surat palsu dong selama ini. Iya dong. Kalau misalnya nih, ijazah yang dibawa nih nanti fotokopi, kan dia punya fotokopi nih kan. Itu nggak sama dengan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Dia gunain surat palsu itu. Dan itu akan terjadi pidana baru gitu. Artinya jadi siapa yang mendapat serangan dalam persoalan ini? Iya Roy Suryo. Dan akan sulit untuk membela diri buat saya gitu kan. Jadi nanti justru dengan kalau skenario-nya seperti itu berarti pembuktian dia boncos berarti malah Pak. Boncos. Apalagi tadi itu ada yang namanya mengedit. Kalau itu mengedit nanti dia nggak bisa menguraikan. Selesai itu pasal 32 dan 35. Tinggi jadi loh. Justru yang akan dicecar justru Roy Suryo dan Tifa. Iya dong. Bukan Pak Jokowi bukan gitu Pak ya. Jokowi. Makanya saya udah bilang itu pengacara. Aduh. Saya kadang-kadang gemes aja ngeliatin gitu loh. Oke. Jadi kalau gitu kita nantikan aja Pak persidangannya Pak. Itu justru
disitulah battleground-nya. Ya. Medan pertempurannya itu di situ ya. gitu Pak ya. Kita kawal terus persidangan ini. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.